Halo teman-teman, kembali lagi bersama Palmanjas, channel yang akan menghadirkan alur cerita film-film unfaedah dan dipastikan tidak akan menguras kuota internet Anda. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film drama romance yang berjudul Klaminten yang dirilis pada tahun 2019. Film berdurasi 90 menit ini menceritakan kisah seorang wanita yang baru saja mengakhiri sebuah hubungan dengan pacarnya. Tapi pacarnya itu satu gender yang artinya jeruk makan jeruk. Karena galau berat, akhirnya mengasingkan diri sampai akhirnya bertemu dengan sosok wanita misterius yang akhirnya bisa merubah kegalauannya sampai-sampai keduanya mulai merasakan kejanggalan yang muncul pada hubungan mereka. Wow, mantap! Sebelum masuk ke isi ceritanya, saya tak bosan-bosan mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian semua yang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Penasaran dengan perkencotannya? Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan seorang wanita yang sedang meratapi nasibnya karena setelah lama menjalin hubungan dengan pacarnya, kini harus berakhir. Wanita itu bernama Karen. Karena belum move on, akhirnya memilih untuk pergi ke sebuah villa milik mantan pacarnya itu. Sesampainya di villa itu, perasaan Karen malah semakin hancur karena kenangannya masih begitu terasa. Sepertinya Karen masih mengharapkan kedatangan mantannya itu. Di sini, kita tidak tahu sebab mereka putus itu kenapa, yang jelas Karen begitu mencintainya. Selain villa yang tenang, di sana juga ada danau yang indah. Karen pergi ke danau itu dan ternyata ada seorang gadis yang sedang berjemur. Karena tak kenal, Karen pun kembali ke villanya. Sore harinya, ia kembali melihat gadis itu di sekitar villanya. Karen menegurnya karena sebelumnya mereka belum pernah bertemu. Namun katanya, gadis itu sedang mencari dogi kesayangannya. Karen pun diminta untuk menemaninya. Karena gabut, Karen pun ikut pergi. Oh yeah? Maybe you should try looking again in the morning. What? Do you? Mirboy! No one actually... Esok harinya, gadis itu menempelkan surat di jendela Karen. Di sana tertulis nomor telepon atas namanya. Dari situlah Karen tahu kalau gadis itu adalah Lana. Karen langsung menghubungi nomor tersebut dan tak lama kemudian Lana datang dan mereka mulai akrab. Sepertinya Lana adalah anak yang nakal. Ia pun mengakui hal itu. Esok paginya, Lana dan Karen pergi ke danau. Sebelum nyebur, mereka bersantai-santai dahulu. Grab it off my finger. It's like a little oil. It's the most amazing thing I've ever seen. Karen pun menanyakan tempat tinggal Lana karena si Lana ini muncul tiba-tiba di kehidupannya Karen. Dan ternyata ia tinggal di seberang danau. Namun dari pandangan Lana, ia terus memperhatikan Karen dengan tatapan mengerikan. Mungkin itu tatapan kejahatan atau tatapan cinta, nggak tahu. Saat Karen sedang melukis, tiba-tiba ada seorang yang mengetuk pintu. Padahal villa itu jauh dari keramaian. Karen pun takut ada orang jahat datang. Ternyata itu adalah si tukang kebun. Bukan untuk melakukan kejahatan, pria itu hanya memantau villa dan memberitahu Karen agar berhati-hati. Namun kedatangannya sangat mengganggu ketenangannya karena ia terganggu dengan mesin rumputnya itu. Singkat cerita, Lana dan Karen kembali ke danau.
Lana melihat pria si tukang kebun dan langsung menghampirinya. Tak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba Lana dan pria itu terlihat sudah sangat akrab. Karen sedikit kesal melihat kedatangannya dan langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Setelah Karen pergi, pria itu mendekati Lana dan sepertinya mereka akan melakukan adu cocot. Namun Lana menolaknya karena takut ketahuan oleh Karen. Tapi pria itu memberitahu kalau Karen suka jeruk makan jeruk. Jadi itu bukan masalah, itu artinya si tukang kebun sudah tahu apa yang dilakukan Karen dengan mantannya dulu. Malam itu mereka berkumpul dengan menyalakan api unggun. Terlihat Lana dan si tukang kebun itu sudah semakin dekat. Hal itu membuat Karen semakin galau karena dirinya masih saja kesepian. Saat Lana meninggalkan Karen ngobrol dengan si tukang kebun dan akhirnya tahu kalau semua itu adalah rencana Lana yang tiba-tiba muncul di saat hatinya sedang hancur. Walaupun tak ada bukti, namun itu membuat Karen merasa kecewa. Karena semakin stres, ia pun pergi ke tempat bar untuk mencari hiburan. Tak lama, Lana menelponnya dan Karen pun langsung OTW menemui Lana. Jadi, Karen tidak percaya dengan perkataan si tukang kebun dan tetap mau menolong Lana. Sepertinya ada hal yang terjadi dengan Lana tapi tidak menceritakan kepada Karen. Tiba-tiba Lana malah menanyakan hubungan Karen dengan mantannya. Dan ternyata masalah hubungan Karen karena doinya tidak suka dengan hobinya Karen yang suka melukis. Akhirnya hubungan mereka hancur sampai dengan saat itu. It was on me. Malam itu, Lana menginap di villa. Walaupun mereka sesama wanita, Lana diminta untuk tidur di sofa. Namun saat tengah malam, Lana menghampiri Karen di kamarnya. Mungkin takut ada serambi lempit lainnya, ia pun meminta untuk tidur bareng. Karena tidak bisa menolak, akhirnya Karen pun mengizinkannya. Esok paginya, Lana bangun lebih dulu dan menyelinap memakai baju renang milik Karen. Bahkan memakai outernya juga. Dari situlah Lana mulai menunjukkan hal aneh. Singkat cerita, saat Lana kembali, Karen tidak marah sedikit pun dan malah memanjakan Lana. Hal itu membuat Lana semakin menjadi-jadi. Pandangannya terus menatap Karen hingga akhirnya melakukan adu cocot. Dan Karen pun memintanya untuk membuka baju. Mereka memang wanita-wanita nakal, tapi baru saja akan dimulai, Lana malah menyudahinya. Seakan-akan Karen diberi harapan palsu. Saat itu Lana langsung menceritakan kejadian malam itu. Ternyata Lana mengaku ia dijebak oleh temannya. Katanya temannya itu produser di sebuah perusahaan perfilman. Jika Lana mampu berakting dengan bagus, ia akan dikenalkan oleh artis-artis ternama. Namun Lana dijebak dan diminta untuk berpose seksi lalu divideoin. Dan saat itulah Lana kecewa karena umurnya yang masih muda itu membuatnya gagal sebagai seorang aktris. Padahal Lana sudah mengorbankan harga dirinya demi cita-citanya, namun gagal. Dengan tangisannya membuat Karen merasa kasihan dan langsung memeluknya. Karena tidak bisa tinggal diam, esok harinya Karen langsung mengambil senjata dan pergi ke tempat di mana malam itu Lana dijebak. Karen menyelinap masuk dan benar adanya di ruangan itu banyak kamera. Karen langsung menodongkan pistol miliknya. Karen datang bukan untuk membunuh, ia hanya ingin mengambil kamera yang telah merekam Lana. Setelah berhasil mengambil kameranya, Karen melihat kalau Lana sudah tidak ada di villa itu.
Namun tiba-tiba mantan kekasihnya datang menemui Karen. Tapi perasaan Karen sudah berbeda. Ia tidak lagi mencintainya karena hatinya sudah terisi oleh Lana. Karen pun langsung pergi ke seberang danau untuk mencari keberadaan Lana. Sesampainya di sana, Karen melihat dogi milik Lana. Mungkin itu memanglah rumah Lana. Tanpa permisi, ia pun masuk dan melihat Lana sedang latihan bersama anak kecil. Mungkin itu adalah adiknya dan terlihat dari gerakan itu ada bagian yang telah diajarkan Karen kepadanya. Dari situlah Karen merasa dihianati dengan kebohongan-kebohongan Lana dan akhirnya pergi meninggalkan tempat itu. Saat perjalanan pulang, ia membuka kamera itu dan melihat pengakuan bahwa Lana adalah seorang aktris yang terkenal. Dan di video itu, namanya adalah Julia, bukan Lana. Terlihat juga adegan itu memang murni keinginan Lana, bukan paksaan. Mungkin sangat kecewa dengan semua kebohongan Lana, ia pun membuang kamera itu di tengah danau. Malam itu, Lana langsung menghubungi Karen dan mencoba untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Karen sudah muak dan memintanya untuk tidak menelponnya lagi. Sepertinya hati mereka sudah mulai sama-sama nyaman, namun harus terpisahkan oleh sebuah kebohongan. Walaupun dengan tangisan mereka harus benar-benar terpisahkan. Kini Karen kembali galau dan meninggalkan villa itu. Lana pun merasa kesepian lagi, dipertemukan lalu dipisahkan kembali, dan film pun selesai. Ending yang sangat-sangat jancuk, asui. Terakhir, kira-kira pelajaran apa yang bisa diambil dari cerita film ini? Beritahu saya di kolom komentar, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Ngencrot.